Bina Insani itu ada kerjasama dengan Intek ya. Iya, betul. Cita-cita saya itu bisa keluar negeri. Iya, kayaknya cita-cita saya kurang jauh. Iya, bisa keluar negeri. Betul sekali. Dan tercapai. Dari kuliah, ya kalau kita mah mikirnya biaya ya. Ya pasti yang dipikirin adalah biaya. Kemudian bagaimana sih kehidupan di Taiwan. Kemudian selama di Taiwan prosesnya seperti apa sampai jadi membawa pesan tiba-tiba. Ternyata waktu sampai di sana, kebanyakan yang penjual-penjual di pinggir jalan itu nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Menangis. Ya, ada syarat nggak sih buat ikutan program ini? Syaratnya tentu ada. Pertama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai view friend. Udah lama saya nggak podcast. Dan kali ini kebetulan saya podcast sendirian. Biasanya ada tim yang lain, ada Mas Kresna, kalau nggak Mas Wahyu yang ikut. Tapi kebetulan sedang berhalangan hadir. Dan hari ini saya ditemenin sama seseorang. Seseorang. Ya, boleh diperkenalkan. Oh iya, udah mulai nih. Udah ya. udah mulai. Jadi perkenalkan sebelumnya, saya itu nama saya Nyoman Cornelius Reza Ciputra. Lambangnya I Nyoman, ya. Cornelius Reza Ciputra. Oke, kalau udah ada I Nyoman udah pasti dari Bali. Iya. Tiba-tiba nyasar di Bekasi. Gimana tuh? Iya. Nah, kebetulan kemarin setahu saya Bina Insani itu ada kerjasama dengan Intek ya. Iya, betul. Iya, tapi jujur ini mah, jujur li. Iya. Saya masih belum paham sebetulnya Intek itu apa sih? Boleh mungkin dijelasin. Jadi saya mau jelaskan sedikit aja. Sedikit. Ya, banyak juga nggak apa-apa sih. Iya. Sebelumnya saya mau jelaskan backgroundnya saya dulu mungkin ya. Iya. Aduh maaf, ini kayaknya hostnya sebentar lagi bakalan pensiun. Iya, Mas, saya manggilnya apa nih? Mas Reza ya? Mas aja. Oke, Mas Reza. Mas Reza dari mana sih? Selain dari Bali ya? Jadi saya tanggal 1 Januari itu udah dipindahkan ke Jakarta dari Taiwan. Ya, itu. Ketemu sama Tomingse atau ya? Kan iya Taiwan kan? Iya. 11-12 lah. Iya. Iya, oke baik. Terus dari Taiwan ngapain? Ya. Jadi di sana saya dulu belajar, berkuliah sekaligus magang. Awalnya itu ada program namanya 2+I. 2+I. Iya. Jadi saya dari Bali. Cuk. bunyinya gitu cuk. Ya, jadi dari Bali langsung terbang ke Taiwan untuk melanjutkan studi S1 saya di sana. Berarti dari Balinya itu posisinya kuliah sarjana? Diploma 3. Oh, diploma 3, ya. Selesai diploma 3 melanjutkan sarjana di Taiwan. Wow. Di New Taipei. Kenapa Taiwan? Kenapa Taiwan? Karena ada Tomingse. Pertama waktu itu ada namanya kolaborasi antara Indonesia dan Taiwan, yaitu ada di scholarship. Saya dapatkan scholarship dari sana. Akhirnya tertarik lah, karena emang cita-cita saya itu bisa keluar negeri. Ya, kayaknya cita-cita saya kurang jauh. Iya, bisa keluar negeri. Betul sekali. Dan tercapai. Nah, oleh karena itu saya ke Indonesia nih, ke Jakarta, ingin menyebarkan informasi itu. Udah jadi penyebar informasi, Wak. Oke, tapi menarik. Misalnya dari diploma 3 kemudian lanjut S1 di Taiwan. Betul. Di Taiwan gimana? Gimana apanya nih? Iya, dari kuliah. Ya kalau kita mah mikirnya biaya ya. Ya pasti yang dipikirin adalah biaya. Kemudian bagaimana sih kehidupan di Taiwan. Kemudian selama di Taiwan prosesnya seperti apa sampai jadi membawa pesan tiba-tiba. Jadi sebelumnya di Taiwan untuk pembelajarannya sendiri, di dosen-dosen di sana, pengajar-pengajar di sana itu sangat friendly, sangat baik sekali, gitu. Karena mereka tahu bahwa
kita adalah mahasiswa internasional dan mereka tahu betapa struggle-nya kita sampai bisa kuliah di luar negeri. Kayaknya ada yang miss. Gimana kok bisa ke Taiwan? Kok bisa ke Taiwan? Yes. Kok bisa ke Taiwan? Kok bisa ke Taiwan ya? Jadi dulu ceritanya saya udah lulus kuliah. Saya saya bekerja di sales and marketing di Bali. Ya. Jadi sempat kerja dulu malah. Kerja dulu. Jadi saya udah lulus kuliah diploma 3. Kemudian saya bekerja di sales and marketing itu di bidang pariwisata di Bali. Di sana saya lihat gaji saya per bulannya tipis sekali. Tipis dan menangis. Tipis dan menangis. Ya. Jadi karena pemikiran itu, karena saya pengen masa gaji kok segini terus ya. Laki-laki, betul. Kita harus ngumpulin uang buat menikah. Tiba-tiba menikah, iya benar. Berkeluarga. Ya. Gimana bisa mengumpulkan uang kalau gajinya cuma segini? Nggak mungkin kayak gini-gini aja. Tercetuslah saya tanya ke kampus saya dulu. D3 di Politeknik Negeri Bali. Saya tanyalah ke sana apakah ada beasiswa untuk ke luar negeri atau ada tawaran pekerjaan ke luar negeri gitu. Dari berbasis alumni ya. Alumni. Udah alumni terus nanya-nanya ya. Jadi ya betul, kita harus aktif sendiri. Betul. Harus tanya gitu. Di sana saya ditawarkan, di sini ini ada tawaran ke Taiwan nih, bagus program pertama. Jadi kalau kamu jadi alumni pertama nih. Iya, I see. Yang pergi gitu ya. Jadi kayak apa ya namanya? Istilahnya apa sih? Internship ya? Bukan. Pelopor. Iya. Saya pertama kali menginjakan kaki di bulan bukan. Iya, terus kayak gitu. Nah, dari sana saya coba mengumpulkan dokumen segala macam yang dibutuhkan, kemudian interview, akhirnya lolos. Dikumpulkanlah kita ke Jakarta. Oke, dari Bali ke Jakarta. Dari Bali ke Jakarta. Itu dulu ada namanya program 2+I. Gitu. Jadi ke Jakarta, kita di briefing di sana atau di dapat pemaparan dari Kementerian Indonesia, Kementerian Pendidikan di Indonesia. Oke, Kementerian Pendidikan di Indonesia. Setelah itu di 2019 kalau nggak salah bulan Maret saya terbang ke Taiwan gitu. Oke, berarti lolos ya? Berarti lolos. Persiapannya ribet nggak persiapannya? Persiapannya memang karena saya dulu pertama kali yang mengikuti program itu, jadi agak-agak masih mengawang-awang, belum tahu. Oke, tapi dijalanin dan lolos. Dan lolos. Harus bisa bahasa Taiwan. Big question ya, ketika kita ke luar negeri tuh, apakah memang kita harus bisa ya bahasa universal, bahasa Inggris, atau memang spesifik bahasa Taiwan? Gimana, Mas? Untuk apakah harus bisa bahasa Taiwan atau enggak? Pengalaman saya dulu. Saya dulu nggak punya basic bahasa Mandarin. Baru tahu Taiwan itu aja. Baru tahu pada saat ikut program itu. Iya. Jadi basic bahasa Inggris dulu. Ya, di Bali bahasa Inggris pasti oke ya. Di Bali oke lah. Karena kan pariwisata kan. Ketemu bule-bule. Iya, kalau di Bekasi susah. Bulenya nggak terlalu banyak. Ya. Jadi memang basicnya pada saat itu berbahasa Inggris dan akhirnya berangkatlah ke Taiwan. Di sana gimana? Ya tadi dosennya baik-baik, tapi maksudnya se-struggle apa sih ketika belajar di Taiwan? Karena dulu saya kembali lagi pelopor nih. Yes. Pelopor mah rada sulit ya, rada gitu. Betul. Jadi awalnya emang kita struggle banget, apalagi bahasanya. Kita belum ada basic,
Ternyata waktu sampai di sana, kebanyakan yang penjual-penjual di pinggir jalan itu nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Menangis. Iya. Padahal waktu itu saya kuliah di New Taipei. Itu pusat negaranya nggak sih? Pusatnya di Taipei, tapi kita di sebelahnya Taipei. New Taipei. Beda ya? Beda. Iya. Oke. Iya, di sana karena kembali lagi pelopor, jadi struggle bahasanya. Kita pakai Google Translate. Jadi kita sodorkan ke penjualnya kita mau beli apa gitu. 2019 sudah ada ya? Google Translate udah ada. Oh iya. Sekarang di L. Iya. Terus. Jadi kita ketik apa yang kita mau omongin, terus kita tunjukkan ke penjualnya. Gitu. Tapi kita pikir sendiri, masa kita harus begini terus gitu? Kita harus benar-benar habis. Iya. Kalau kita mau survive, kita harus benar-benar belajar nih bahasa Mandarin nih. Betul. Karena itu kita yang aktif sendiri. Jadi kita ke pembimbing. Jadi setiap kelas bakal ada pembimbing kelas. Jadi kita konsultasikan ke pembimbing kelas. Kita pengen pelajarin bahasa Mandarin nih. Berarti pendamping ya untuk mahasiswa yang base-nya dari luar Taiwan. Betul. Oke, berarti di situ juga maksudnya pada saat perkuliahan berlangsung belajar juga bahasa Taiwan. Ya. Oke, dan ada pembimbingnya. Ada pendidik. Ya. Oke. Berapa tahun tuh lanjut S1 di sana? Untuk S1 saya tuh memang programnya 2,5 tahun. Jadi itu program kuliah plus magang. Jadi saya kuliahnya itu kalau nggak salah 1,5 tahun, magangnya 1 tahun. Oke, kalau di sini 1,5 tahun 3 semester ya? 3 semester, betul. Oke, dan magangnya 1 tahun? Magangnya 1 tahun. Oh, nah kalau magang gimana tuh di sana? Itu memang sudah diarahkan dari kampusnya kah? Jadi sebelum kita berangkat ke Thailand, kita udah tahu kita bakal magang. Gitu. Jadi untuk perusahaannya sendiri itu sudah ditentukan oleh kampus. Ya. Oke. Berarti perusahaannya memang sudah bekerja sama dengan kampusnya ya? Betul. Oke. Kita bisa milih kampusnya nggak sih? Ketika itu kita disodorin milih kampus ya? Sorry. Yeah. Aku kira perusahaan. Iya, milih kampusnya ketika milih kampus, kita bisa milih kampus. Jadi ada beberapa kampus nih. Menyesuaikan dengan jurusan juga ya? Betul. Tapi waktu itu, karena saya jurusan pariwisata, yang buka cuma ada 1 kampus nih. Iya, jadi nggak terlalu banyak pilihan ya? Nggak terlalu banyak pilihan. I see. Setelah magang, berarti di Taiwan berapa lama tuh? Di Taiwan kalau total sampai kemarin tahun lalu itu berarti 6 tahun. Berarti tahun lalu baru balik ya? Iya. 1 Januari. Oke, setelah lulus S1, ngapain lagi di Taiwan? Nah, setelah lulus S1, karena mungkin terlalu nyaman di Taiwan. Senyaman apa sih Taiwan? Banyak ketemu Tomisu. Oh, berbisu. Sancai. Di sana cantik. Cantik. Boleh dikat gak sih? Dikat sih enggak, tapi yang sebelah kayaknya nyiapin apa gitu. Iya, cantik. Ya, karena dari salary-nya kita lihat, wow segini gitu. Oh, tinggi berarti ya? Cukup tinggi. Biaya hidup? Biaya hidup menurut saya sendiri ya, opini pribadi itu mungkin standar Jakarta lah. Standar Jakarta bukan Bekasi dong ya? Bukan. Standar Jakarta beda. Iya. Jakarta lah. Oke, untuk biaya hidup masih oke lah ya, tapi salary-nya tinggi. Apalagi kalau kita bisa masak sendiri di sana. Lebih hemat, betul. Iya, hemat. Ya. Terus maksudnya setelah lulus kuliah di sana, apa yang dilakukan? Setelah lulus, karena saya merasa nyaman, terbesitlah untuk ambil S2. Oh, lanjut S2. Saya belum pengen pulang ke Indo. Ya Allah. Indonesia. Iya. Udah diteleponin padahal ya. Karena waktu itu kayak masih
akhir-akhir COVID, masih ada COVID. Masih ada COVID 2021 22 ya. 2021 22. 2021 kan lagi tingginya. 2022 udah mulai reda kan pada Iya, saat iya, itu. iya. Berarti masih stay gara-gara COVID juga dan nyaman. Gara-gara COVID dan nyaman. Tapi kayaknya mah nyaman sih. Terus lanjut S2. Ya, akhirnya saya cari-cari informasi untuk pembukaan S2. Akhirnya saya terbanglah ke Kaohsiung, itu Taiwan bawah. Saya kuliah di Chengchi University, ambil S2. Oh, jurusan? Jurusan Industrial Engineering Management. Oke, keren. Terus selesai? S2-nya sudah selesai dong? Sudah dong. Itu 2024 awal. lumayan cepet ya? 2022, 23, 24 kan? 2 tahun. Tapi lumayan, 2,5 tahun. 2,5 tahun. 2,5 tahun. Wow. Oke, setelah lulus apa yang dilakukan? Setelah lulus nih. Jadi ketika saya berkuliah di sana, saya juga part time di international office-nya di Chengchi University. International Office. Ya, Oke. Berarti magang di kampusnya ya? Lebih ke part time. Oh iya, oke. Terus? Nah, dari part time itu saya di hire lah oleh kampus Chengchi University. Ih, mantap. Iya. Udah magang gajinya gede, tiba-tiba di hire. Terus? Hire lah. Ketika saya lulus, akhirnya resmi jadi full timer di sana Chengchi University. Sampai sekarang? Sekarang saya mewakili Intek. Itu kayak beda atasan. Beda atasan. Tapi si Intek ini masih dari Changshu. Untuk Intek sendiri itu emang pelaksananya adalah Chengchi University. Oh, tapi saya jadi penasaran. Sebetulnya si Intek ini tuh apa sih? Apakah salah satu organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan apa gitu? Jadi saya mau jelaskan yang di tempat saya bekerja sekarang ini. Iya. Jadi Intek adalah gabungan antara kolaborasi antara pemerintah Taiwan, kemudian enterprise, kemudian university untuk bisa menjangkau mencari talent di luar. Oke, kebayang. Dengan cara membukalah base di Indonesia. Apa hanya di Indonesia? Ada juga di negara-negara lain. Contohnya di Filipina ada, kemudian di Vietnam juga ada. Oke, Taiwan Got Talent. Oh, bukan ya. Oke, ini yang saya paham. Tapi koreksi kalau salah. Jadi Intak ini sebetulnya Changshu itu adalah benar kan ngomongnya Changshu? Changshu. Iya, part of dari Intak ya. Part of dari. Oh, karena memang kerjasama dari mulai pemerintahan. Betul. Dan lain sebagainya. Betul. Oh, I see. Dan dari Intek sendiri mengadakan, bukan mengadakan, ada, maksudnya gimana ya? Ada bagian-bagian di negaranya sendiri gitu buat nyari talent. Betul sekali. I see. Dan salah satunya di Indonesia. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia itu cuma satu kah atau ada beberapa? Untuk di Indonesia sendiri kita ada 3 base sekarang yang sudah beroperasi. Ada di Bangka Belitung, itu di Politeknik Bangka Belitung. Bangka Belitung, oke. Kemudian kedua ada di BIU. BIU, Bina Insani University guys. Dan yang terakhir? Dan terakhir kita ada di Ubaya. Ubaya, baik. Ubaya tadi mana? Surabaya. Oh, Surabaya, ya. Cuman 3 universitas doang? Iya. Wah, masuk 3. Ngeri sih. Dan BIU salah satunya. Betul. Jadi seru ya. Dan sebetulnya si Intek ini untuk di Taiwan sendiri sudah berapa lama? Kalau kita itu sudah Inteknya sendiri kita sudah berdiri di 2023 kalau nggak salah. 23. Oke. Tapi untuk program beasiswanya intens itu kita mulai di 2024 Maret kalau nggak salah.
Oke, berarti sebetulnya proses yang Mas Reza lalui kemarin itu adalah hasilnya ini ya? Ya, hasilnya. Oh, oke. Keren. Dan tujuannya sebetulnya Intak ini cari talent. Jadi tujuannya Intek adalah menyebarkan informasi tentang beasiswa kita. Jadi kita ada beasiswa bernama Intense Program dan juga memberikan apa istilahnya ya, belajar gratis. Jadi kita ada program namanya belajar gratis bahasa Mandarin dengan platform Yusan Mandarin. Oke. Jadi dua ini yang kita kerjakan saat ini. Oke, berarti program kerja utamanya beasiswa untuk di Taiwan, khusus Taiwan. kan? Khusus Taiwan. Dan juga pembelajaran bahasa Mandarin gratis. Wow, seru ya? Bisa nggak? Bisa apa nih? Mau ke sana? ketemu Tomingsu. Iya, menarik. Cuman kayaknya mimpi saya kurang tinggi, Mas. Gitu. Kan kalau mimpinya Mas Reza bisa ke luar negeri. Iya. Saya belum kepikiran. Belum. Mudah-mudahan kepikiran lah ya. Mudah-mudahan. Kita mimpikan. Baik, berarti mulia sekali ya memberikan beasiswa dan juga memberikan pelatihan. Betul. Tapi maksudnya kenapa sih harus bahasa Mandarin? Even bahasa Inggris aja tuh masih balelol gitu. Alah, balelol teh apa ya? Terbata-bata. Karena kenapa bahasa Mandarin? Kita lihat sekarang bahwa penggunaan bahasa Mandarin sekarang cukup lumayan banyak. Perusahaan-perusahaan dari Taiwan, perusahaan-perusahaan dari China juga sekarang sudah merambah ke berbagai negara. Termasuk Indonesia. Yes. Indonesia cukup banyak juga. Dan iya, saya pernah discuss jadi kebetulan rumah saya tuh lingkungan pabrik. Nah, beberapa yang pemilik pabrik itu Cina, Taiwan. Dan bener-bener ketika ada orang yang mampu berbahasa Mandarin, itu pasti gajinya jauh lebih tinggi dan dijadiin tangan kanannya. Betul sekali. Serius deh. Iya. Mungkin itu kali ya pentingnya belajar bahasa Mandarin. Iya, itu salah satu pentingnya bahasa Mandarin ya. Ya, selain bahasa Inggris. Tolong dicatat, Mas Putro dicatat juga ya. Oke, baik. Dan kegiatan terdekat saat ini tuh apa sih untuk dari Intak sendiri? Dari Intek, sorry. Nah, kegiatan terdekat ini kita bakal adain sosialisasi ke mahasiswa. Kita bakal adain di tanggal 18 Januari ini jam 9 untuk sosialisasi mengenai kelas bahasa Mandarin dan juga program intens itu. Oke, berarti untuk kegiatan dekatnya kita ada sosialisasi dulu. Betul. Untuk siapa ini, Mas? Untuk siapa ya? Iya, buat siapa? Boleh. Kameramennya buat siapa? Ayo kameramen, udah tahu kan informasinya? Nggak tahu. Wah, prodinya ini belum jalan nih prodinya. Iya, kalau boleh tahu audiensnya itu siapa untuk kegiatan itu? Baik. Jadi untuk audiensnya atau pesertanya bakal dari BIU sendiri. Kita memang inginkan peserta yang memang di akhir semester, yang sudah akhir semester. Jadi mahasiswa yang memang punya minat untuk belajar dan berkuliah ke Taiwan. Oke. Yang pertama minat. Karena itu minat penting. Iya. Kameramen tolong dicatat. Karena beliau lagi mahasiswa akhir dan kayaknya harus punya minat ya. Bermimpi setinggi mungkin ke luar negeri, Wak. Kemudian ada syarat nggak sih buat ikutan program ini? Syaratnya tentu ada. Pertama, minat lagi. Iya. Dia yang berminat, yang memiliki minat yang besar. Kemudian komitmen kali ya. Betul. Komitmen, sorry. Lupa. Iya. Grogi kayaknya. Iya, komitmen betul. Kemudian yang memiliki IPK minimal 3. IPK 3. Putra bisa kayaknya. Putra bisa. Iya, hampir 4 kayaknya. Kemudian memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris
minimal B1. Ya, CEVR. oke. Terus apa lagi? Itu saja. Iya, tapi kan maksudnya kalau misalnya untuk yang B1 ya kita nggak tahu kemampuan kita di mana. Kemampuan di mana. Iya, betul. Uh, Nah, itu gimana? Apa bisa bisa berbahasa Inggris dulu kah? Atau memang harus dibuktikan dengan sertifikat? Sebenarnya kenapa kita ingin yang bisa B1 atau karena ketika dia bisa bahasa Inggris, dia bakal lebih mudah untuk mempelajari bahasa-bahasa lain. Itu sih sebenarnya. Dari skillnya ya. Dari skillnya. Skill. Iya. Biasanya kelihatan dari situ ya. Cuman ya kalau misalnya nih ada yang bisa berbahasa Inggris tapi memang belum maksudnya dia nggak tahu nih dia levelnya B1 atau yang seperti apa gitu. Itu gimana, Mas? Ada solusi? Solusinya adalah nggak apa-apa, daftar aja. Coba dulu ya. Coba dulu. Nanti kan karena ketika di tanggal 18 itu bakal ada interview juga. Kita bakal adakan interview, jadi yang terpenting sebenarnya adalah minatnya itu. Ya. Atau komitmennya ini. Betul. Kalau niat sama komitmennya kuat, pasti terwujud gitu ya. Ya, betul. Mas juga kan tadi belum bisa bahasa yang lain gitu ya. Tiba-tiba jadi haus bukan. Nanti saya dihujat lagi sama netizen. Oke, baik. Menarik. Tapi ada nggak maksudnya semangat yang bisa di-share ke teman-teman ke BioFriend supaya ikutan program ini? Seperti apa? Seperti kita belum ada TikTok kan ya? Semangat. Enggak, maksudnya kan dari tadi nih pengalaman yang Mas Reza sampaikan itu menurut saya luar biasa sekali. Dan pengalaman itu mahal. Terkait dengan terlepas dari apa yang kita dapat gitu ya, entah itu salary-nya yang luar biasa dan lain sebagainya, itu value lain, tapi pengalaman nggak pernah bisa dibeli dong. Iya nggak sih? Betul. Nah, mungkin bisa diajak BioFriend-nya supaya bisa punya pengalaman yang luar biasa juga nih kayak Mas Reza. Oh, sosok inspirasi banget nih. Coba lampunya ditambahin. Ya karena nggak semua orang kayak even saya pun nggak punya mimpi sampai harus ke luar negeri. Tapi kalau melihat cerita dari Mas Reza, kayaknya banyak banget kesempatan yang bisa diraih gitu di luar negeri. Baik itu ya sekarang di Taiwan atau mungkin di negara-negara lain gitu. Cuman yang pertama ada celahnya atau tidak. Dan yang kedua semangatnya. Kalau misalnya ada celah mah pasti ada gitu ya kesempatan mah. Tapi kan semangatnya. Kayak tadi Mas Reza cari, kemudian nggak mungkin atau dengan gaji segini aja gitu kan. Nah, mungkin itu bisa di-share Mas. Jadi untuk teman-teman di sini apa sih panggilannya? BioFriend. Jadi untuk BioFriend di sini saya nggak cocok gitu. Mungkin dari apa yang sudah dijelaskan sama Mas Reza tentang Intech, kemudian tentang perjalanan hidupnya Mas Reza gitu ya di Taiwan sampai sekarang, dan alhamdulillah sekarang sudah menetap untuk bekerja gitu ya. Betul. Mungkin ada sedikit semangat, api-api semangat buat teman-teman BioFriend. Ini adalah kesempatan bagus untuk teman-teman di sini. Kami dari Intech ingin mengajak teman-teman di sini untuk bisa bergabung dengan kami. Belajar bahasa Mandarin gratis, kemudian mendapatkan informasi mengenai beasiswa. Segera daftar, please segera. Siap. Jadi teman-teman, Intech ini emang salah satu kantornya juga ada di Bina Insani University. Jadi buat BioFriend yang sekarang lagi ada di semester akhir, terus kayak masih bingung, galau, nggak jelas, alumni juga boleh sebetulnya ya. Alumni boleh. Iya. Kayaknya saya butuh untuk meningkatkan skill, meningkatkan value. Saya pengen kuliah lagi di luar negeri dan lain sebagainya. Sebetulnya bisa banget. Bisa. Walaupun Taiwan, tapi Taiwan juga udah maju banget, dan bahasa Mandarin ya, terutama bahasa Mandarin yang sekarang udah banyak dipakai juga di Indonesia. Ya, karena beberapa perusahaan dari luar itu ada di Indonesia. Betul. Nah, buat teman-teman yang masih galau kayak gitu, mending daftar deh. Daftar aja udah. Karena kalau lu nggak pernah coba,
ya lu nggak akan pernah tahu value yang lu dapat itu seperti apa. Betul. Jadi buat teman-teman daftar, segerakan daftar. Segera daftar. Kameramen juga. Ya, yang penting teman-teman mau coba apapun nanti hasilnya, ya dicoba. Betul? Betul. Karena kayak Mas Reza yang awalnya buta sekali tentang Mandarin gitu ya. Iya. Dengan kuatnya the power of Google Translate di Taiwan, tapi akhirnya bisa menjadi salah satu pembawa kabar baik buat teman-teman di Indonesia, terutama Iya. di BIU. Betul? Betul sekali. Waduh, betul sekali. Baik, BIU friend, mungkin itu informasi yang bisa kita sampaikan. Jadi Oke, jangan lupa. Ya, jangan lupa. Jangan lupa untuk kunjungi office kami. Kita Oke. ada di lantai 1. Oke, siap. Sampingnya lift. Mhm. Segera kunjungi, tanya-tanya informasinya karena kami memang pengen ada mahasiswa yang mengunjungi kantor kami. Putro. Ya, jadi kantor Intek itu ada di Universitas Bina Insani, kebetulan ada di lantai 1. Jadi nanti bisa tanya sama FO di mana letaknya. Dan nanti akan ketemu sama Mas Reza gitu ya. Di sana teman-teman bisa bertanya tentang apapun, dan nanti saya akan masukkan nomor telepon kemudian websitenya dari Intek dan juga Yusan Mandarin. Oh, Yusan Mandarin itu di kolom komentar. Ya, enggak komentar, deskripsi. Paling gitu ya, Mas. Ya. Jadi kita tunggu banget, dan saya ingatkan lagi ini kesempatan yang enggak ada kesekian kalinya. Jadi seandainya teman-teman dapat informasi ini, tertarik, daftar langsung. Nanti link pendaftarannya pun saya akan masukkan di deskripsi ya. Jadi itu aja mungkin dari saya emang nggak akan lupa buat terus ngingetin. Jangan lupa buat daftar di kegiatan ini. Itu aja. Ada yang mau disampaikan lagi dari Mas Reza? Itu aja cukup. Oh, udah cukup. Oke, baik. Jadi nanti jangan lupa buat daftar. Oke, baik. Daftarnya banyak kali ya. Itu supaya masuk ABS gitu ya. Baik, mungkin itu saja BIU friend. Terima kasih untuk hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Bina Insani, bigger, better, higher. Yeay.